Hai semua, balik lagi bareng Cica di sini. Kali ini Cica bakal bawain alur ceritanya The Legend of Yao Lao. Semoga kalian suka ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak aja alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Luosu sangat gugup. Tapi tentu saja dia tidak gugup untuk dirinya sendiri. Meskipun menghadiri kompetisi alkemis adalah suatu kehormatan, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi. Sebagai murid klan Yao, dia tahu satu atau dua hal tentang alkimia dan mampu memperbaiki pil seperti pil pembekuan darah atau pil pemulihan energi. Tetapi fokus utamanya adalah semua dihabiskan untuk pelatihan Dauki. Pemikirannya sangat sederhana. Begitu dia berlatih ke kelas Dausi dan menjadi penjaga klan di antara pelindung klan, dia bisa tetap berpegang pada kakak lelakinya Luosan. Itu sudah cukup baginya. Saat ini dia sangat khawatir untuk Yao Chen. Pilihan sekolah klan sangat ketat. Meskipun dia tahu Yao Chen telah berbuat banyak persiapan, kekuatannya masih di tingkat Dauji bintang 9. Di antara murid-murid sekolah klan yang terkenal adalah bintang Dausi. Dausi dan Dauji, perbedaan antara keduanya tidak ada bandingannya. Satu berada di langit, sementara satu lainnya masih tertahan di tanah. Bagi seorang alkemis, persepsi spiritual diakui sebagian penting darinya, tetapi kekuatan Dauki juga merupakan faktor yang sangat signifikan. Itu adalah kekuatan basis budidaya yang menentukan kualitas nyala api, kekuatan nyala api, dan bahkan berdampak pada kecepatan dan tingkat keberhasilan pemurnian. Di dalam klan Yao, 99 praktisi memiliki jenis api Dauki. 2 tahun lalu, Yao Chen tidak mengindahkan saran ayahnya untuk memilih salah satu teknik budidaya terbaik dan sebaliknya, ia memilih teknik api aglomerasi 3 bunga. Ini adalah salah satu dari 3 teknik budidaya utama klan Yao dan itu adalah yang terburuk dari mereka. Dalam sekolah klan, tidak ada yang akan memilih teknik kultivasi ini untuk berlatih. Sebagian besar murid akan memilih teknik api koagulasi atau teknik asal blazing. Teknik blazing paling banyak digunakan. Orang-orang terkuat di sekolah klan, Yao Tong, Lian Xin, dan Zhuo Hongle semuanya berlatih teknik asal yang berkobar atau teknik api koagulasi. Apakah itu teknik api koagulasi atau teknik asal yang menyala? Mereka berdua adalah teknik api alkimia yang mudah dipraktikkan ke tingkat yang mendominasi. Namun teknik api aglomerasi berbeda dalam setiap langkah, sementara pelatihan itu sangat sulit. Ke titik di mana setiap murid klan yang mencoba mempraktikkan teknik ini akhirnya terjebak dalam kemacetan yang membuatnya sulit untuk maju. Pernah ada seorang penatua yang mengusulkan untuk menghapus teknik api aglomerasi 3 bunga dari 3 teknik budidaya publik utama, tetapi akhirnya menjatuhkannya. Pada awalnya, ketika dia harus bertanya-tanya, dia menemukan bahwa 1000 tahun yang lalu, leluhur kuat yang sangat terkenal yang terdaftar dalam sejarah klan secara eksplisit menunjukkan bahwa teknik ini harus selamanya menjadi teknik budidaya publik utama klan Yao. Itu tidak diizinkan untuk berubah. Namun meskipun teknik ini sulit untuk dilatih, teknik ini juga memiliki poin bagus. Teknik asal blazing dan teknik api koagulasi akan mengkonsumsi banyak sumber daya pelatihan setiap hari. Tetapi teknik api aglomerasi 3 bunga tidak memiliki banyak persyaratan. Selain itu, legenda mengatakan bahwa jika teknik api aglomerasi bunga dilatih untuk pementasan kemudian, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada teknik asal blazing dan teknik api koagulasi. Tentu saja ini hanya legenda. Kultivasi pada intinya adalah pertempuran melawan langit, perjuangan melawan bumi, dan pertempuran melawan waktu. Jadi bahkan jika tahap selanjutnya teknik api aglomerasi 3 bunga bahkan lebih kuat, tidak ada yang akan benar-benar mengambilnya. Poin yang sangat disayangkan adalah bahwa Yao Chen tak berdaya dipaksa memilih teknik api aglomerasi 3 bunga. Teknik asal blazing juga salah satu teknik budidaya publik utama klan. Namun diperlukan sejumlah besar daya untuk memajukan basis budidaya. Tanpa ayahnya, Yao Chen hanya bisa memilih untuk mengolah teknik api aglomerasi 3 bunga yang lebih lambat. Luosu juga tahu bahwa meskipun Yao Chen sangat bekerja keras di pelatihan dan menggunakan semua usahanya karena menumbuhkan teknik api aglomerasi 3 bunga,
Kekuatan dalam mengendalikan nyala api akan lebih lambat dibandingkan dengan peningkat tingkat tinggi pertama. Bertahun-tahun seperti Yao Ji dan Yao Yin, apalagi Yao Tong, Lian Xin, dan Zhuo Hongle yang berasal dari 3 keluarga besar yang berpengaruh. Luo Su mengingat peristiwa 2 tahun yang lalu. Jika Yao Chen tidak mengalami peristiwa yang tak terlukiskan yang menghancurkan tubuhnya sendiri untuk maju dan tiba-tiba membangkar setengah dari potensinya, maka Yao Tong, Lian Xin, dan Zhuo Hongle dari 3 keluarga besar semuanya harus berbaris di belakang Yao Chen. Tiba-tiba beberapa suara datang dari samping. Pandangan sekilas mengungkapkan kelompok kemarin yang memfitnah Yao Chen. "Oh, jadi kamu akhirnya menunjukkan wajahmu. Aku benar-benar berpikir kamu tidak akan berani menjadi sampah." Sepertinya benar-benar sampah. Kedua kata ini tepat untuknya. Tidak buruk, tidak buruk. Kemarin aku memukulnya, namun tanpa diduga. Dia bahkan tidak membalas. Dan kemudian, bahkan ibunya yang menyelamatkannya. Wajah Luo Su berubah hijau. Dia tidak bisa membantu, tetapi segera bergegas ke sana. Namun Yao Chen tetap tersenyum sambil menahan lengan Luo Su. Dia lalu berkata, "Tidak perlu menurunkan diri ke level belatung. Nanti akan baik-baik saja menginjaknya untuk membunuhnya." Kata baik, belatung. Luo Su akhirnya menjadi tenang pada saat ini. Dia berbalik, berencana untuk tidak lagi memperhatikan kelompok ampas ini. "Cih, pengecut. Tidak ada gunanya untuk hal yang sia-sia." Kata-kata kasar terus datang, tapi Yao Chen hanya menutup telinganya. Kali ini dia harus mendapatkan 8 posisi teratas dalam kompetisi besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Hanya ada 8 tempat, tetapi dalam peringkat sekolah klan, kekuatan Yao Chen menempatkannya di atas 40. Dalam sekolah klan, tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menyebabkan dia kehilangan semua jenis peluang. Di sekolah klan, jika ingin meningkat, maka hanya mengandalkan upaya tidak cukup. Pil obat harus dipasangkan dengannya. Sekolah klan mengatur banyak peluang khusus dan hanya beberapa dari peringkat atas atau beberapa orang dengan latar belakang khusus di klan yang dapat memiliki peluang ini. Dalam sekolah klan, murid tidak akan lebih dari 17 tahun. Kali ini, di antara siswa dalam 3 kelas yang diizinkan untuk berpartisipasi, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat kedua berjumlah sekitar 100. Namun jumlah orang yang bisa memperbaiki pil tingkat ketiga tidak akan lebih dari 10 orang. Memperoleh kualifikasi untuk menghadiri kompetisi alkemis adalah kesempatan yang sangat penting. Jika Yao Chen ingin mendapatkan tempat, maka satu-satunya kesempatan baginya adalah jika ia bisa memperbaiki pil obat tingkat 3 yang akan membutuhkan semua usahanya. Jadi kali ini dia benar-benar harus menguras semua kekuatannya untuk mendapat kesempatan. Sebelumnya, hasil terbaik Yao Chen adalah pil tingkat kedua, pil api biru langit. Itu akan meningkatkan kekuatan teknik budidaya atribut api seseorang dalam waktu singkat. Namun pil api biru langit hanya dianggap sebagai pil tingkat kedua yang lebih rendah. Yao Chen tidak memiliki kegugupan Luo Su. Matanya melihat ke depan, dan dia dengan cepat menemukan banyak tetua sekolah klan berdiri di dalam barisan. Para penatua itu khidmat, dan jubah mereka benar-benar baru. Jelas mereka melekat sangat penting untuk kompetisi hebat sekolah klan saat ini. Kompetisi alkemis adalah kehormatan yang sangat tinggi di dalam klan Yao. Di klan Yao, tidak ada yang akan memperlakukan apapun yang berkaitan dengan kompetisi alkemis dengan kemalasan, bahkan para tetua senior. Kompetisi hebat sekolah klan akan segera dimulai. Siswa sekolah klan, ambil tempatmu. Semua orang dengan keras menyetujui dan setiap orang pergi ke tempat masing-masing. Pekerja sudah menyiapkan bahan, obat, dan kuali yang disediakan. Sekarang mereka hanya menunggu pengumuman tetua sebelum memulai. Persaingan hebat kini telah dimulai. Setiap murid mengambil tempat sesuai dengan peringkat mereka. Yao Chen juga menemukan tempatnya. Kuali obat tingkat standar serta beberapa bahan obat agak dasar ditempatkan di samping. Untuk kompetisi hebat sekolah klan tidak diizinkan menggunakan kuali sendiri. Ini juga akan menguji pondasi para murid. Yao Chen sudah lama membiasakan diri dengan situasi semacam ini.
Mengambil beberapa napas dalam-dalam dan mengatur napasnya, dia memasuki semacam kondisi di mana dia lupa tentang dirinya sendiri dan situasi. Persepsi spiritualnya menyapu ramuan obat di samping sebelum dengan hati-hati memilih beberapa. Di atas panggung adalah banyak penatua yang melihat ke arah 10 murid di depan. 10 orang ini telah mencapai hasil terbaik dari persaingan hebat terakhir kali dari banyak murid klan. Dalam kompetisi alkemis kali ini, siapapun dari 10 orang ini mungkin bisa mendapatkan salah satu dari 8 tempat itu. 3 nama teratas bahkan tidak perlu dibahas. Pasti Yao Tong, Lian Xin, dan Zhu Hongle. Kekuatan mereka telah lama melampaui orang biasa. Bahkan jika mereka harus membandingkan dengan garis keturunan utama, mereka masih bisa bertarung. Memang, tetapi dari murid ke-4 sampai ke-10, meskipun mereka diberi peringkat yang sesuai, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Yang 2 akan berakhir ditendang, saat ini masih sulit untuk dikatakan. Banyak penatua mengamati pergerakan 10 orang ini sambil mengomentari pendapat mereka. Puar! Pada saat ini, suara gemuruh yang keras keluar. Gumpalan asap hitam keluar dari salah satu barisan terakhir. Yao Xiao didiskualifikasi. Setelah para penatua mengkonfirmasi identitasnya, mereka segera memberikan penilaian, menghukum murid yang telah menyebabkan ledakan kuali untuk melepaskan diri dari pengaturan untuk menghindari mempengaruhi pertempuran para murid lainnya. Semua orang tahu bahwa tujuan dari kompetisi besar kali ini adalah untuk memilih orang-orang untuk kompetisi alkemis. Para murid yang berperingkat ke belakang tidak memiliki niat sedikit pun untuk mendapatkan salah satu dari tempat itu. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji batas mereka. Jika mereka berhasil, mereka mungkin menjadi terkenal, dan jika mereka gagal, maka tidak akan ada kerugian. Aliran keluar yang terus-menerus tak terhindarkan mencapai posisi Luosu. Awalnya keahliannya dalam alkimia hanyalah rata-rata. Dengan hanya satu tangannya, kegagalan dalam mengendalikan nyala api menyebabkan semburan asap hitam keluar dari kuali obatnya. Kuali obat segera memadamkan apinya. Meskipun dia sedikit lebih baik dan tidak menyebabkan ledakan kuali, ramuan obat sudah bergabung menjadi rumpun yang tidak bisa lagi dimurnikan menjadi pil. Perbaikannya kali ini harus dianggap sebagai kegagalan. Luosu tidak peduli. Awalnya fokusnya bukan untuk pada alkimia. Dia meninggalkan daerah pemurnian, tiba di daerah menunggu. Luosu menoleh untuk mencari Yao Chen. Luosu melompat kaget. Ya Tuhan, apa yang Yao Chen lakukan? Sebuah cincin asap hitam aneh terus-menerus keluar dari kuali obat Yao Chen. Tampaknya dia menekan paksa penyempurnaan yang sudah gagal, memaksakan penyempurnaan pil obat. Tidak mungkin. Luosu tidak bisa mempercayainya. Dalam hal alkimia, Yao Chen 100 kali lebih baik darinya. Dari sudut pandangnya, tidak mungkin bagi Yao Chen untuk menyebabkan asap hitam semacam ini sambil memurnikan. Itu adalah sekelompok sampah yang disegel di dalam tungku. Bahkan jika sudah mulai mengeluarkan asap hitam, namun dia masih tidak membiarkannya. Apakah dia pikir dia masih bisa dengan paksa memurnikan pil? Bahkan jika dia membuat pil, itu akan menjadi pil sampah. Dia jelas sampah. Tidakkah kamu pikir dia harus menyadari kenyataan dan menyerah? Pada saat ini, kelompok kemarin sekali lagi berkumpul di samping Luosu. Dengan dingin mengejek dan mencoba untuk membuatnya kesal. Jelaslah bahwa mereka telah gagal dalam pemurnian. Luosu menekan amarah di dalam hatinya. Dia lalu berkata, kamu ampas. Jika kamu memiliki skill, maka duellah denganku. Duel? Kamu masih sangat tolol. Teman-teman, sampah itu saat ini masih ada orang yang meminta duel. Luosu menggertakkan giginya. Melihat ke arah Yao Chen, dia sekali lagi memaksa dirinya untuk mengabaikan orang-orang ini. Tampilan ini sekali lagi membuatnya terkejut. Bagaimana asap hitam bisa berhenti? Logikanya jika kegagalan menyebabkan asap hitam, maka tidak ada cara untuk memulihkannya. Menekannya dengan paksa untuk membentuk pil hanya akan menghasilkan pil sampah yang tidak berguna.
Tetapi pada saat ini, kuali obat Yao Chen hanya mengeluarkan seberkas uap putih yang naik. Oh, orang ini. Dia hanya bertindak saja. Lihat saja sampai akhir. Kemungkinan besar, pada akhirnya, dia benar-benar akan membakar pil sampahnya menjadi abu. Semua orang menonton, jadi dia mungkin bisa memalsukannya sekarang. Tetapi pada akhirnya, dia tidak akan bisa menyembunyikan kegagalannya. Iya benar, setiap kompetisi hebat akan memiliki beberapa orang yang idiot seperti dia. Apa yang bisa kamu harapkan jika tidak ada yang bisa diperbaiki? Mengapa tidak berhenti saja? Tidak ada gunanya seperti itu. Dia membakar semua potensinya, namun dia hanya bintang 9 dauji. Aku benar-benar tidak tahu kata-kata apa yang bisa digunakan untuk menggambarkannya. Bisakah sampah digunakan dengan cara ini? Jika dia bahkan tidak bisa memperbaiki beberapa pil, aku khawatir hasilnya mungkin lebih buruk daripada hanya sampah. Kelompok cemoohan yang menusuk telinga orang ini jelas diarahkan ke Yao Chen dan Luo Su. Orang-orang ini tidak memiliki niat untuk membuat kemajuan. Di sekolah klan mereka setiap hari dengan malas memprovokasi teman sekelas mereka adalah salah satu hiburan yang mereka miliki. Karena mereka semua tahu bahwa 2 tahun yang lalu Yao Chen telah membakar potensinya. Mereka bisa sepenuhnya tidak terkendali terhadapnya. Adapun Luo Su, dia juga peringkat 100 yang akan menjadi ampas sekolah klan. Ditambah kegemukannya, ia sering bertemu ejekan untuk fisiknya dan harus menderita intimidasi orang-orang ini. Waktu perlahan berlalu. Setelah 2 jam, suara yang jernih keluar. Pil obat pertama akhirnya selesai. Ini Yao Tong. Seorang anak pemuda yang mengenakan jubah hitam menghadap kuali obatnya dan mengumpulkan pilnya dengan gerakan cepat. Saat daukinya keluar, Tungku melepaskan gas putih, membentuk awan keberuntungan di atas kualinya. Anak muda itu memiliki mata berbintang dan alis yang tajam. Dia sangat tampan dan tinggi. Ketika dia menyelesaikan pemurniannya, matanya terus stabil dan tidak memiliki sedikit pun kesombongan. Seperti yang diharapkan, Yao Tong benar-benar adalah murid nomor 1 dari sekolah klan. Pilkinya membentuk awan yang kental tanpa hamburan. Ini jelas merupakan pil tingkat ketiga di atas rata-rata. Bukan hanya Yao Tong, Lian Xin dan Zhuo Honglei juga akan mengambil pil mereka. Tepat ketika mereka mengatakan ini, 2 suara renyah terdengar pada saat yang bersamaan. Di depan, Zhuo Honglei dan Liang Xin menggunakan seni pengumpulan pil mereka. Ini adalah 3 murid teratas sekolah klan. Kecepatan seperti itu layak menjadi 3 teratas. Ditambah 3 kuali obat mereka, semua memancarkan pil ki keberuntungan yang samar. Ini jelas pil tingkat ketiga yang berkualitas tinggi. 3 tempat teratas benar-benar tidak terbantahkan. Waktu perlahan berlalu. Beberapa orang berhasil dan beberapa orang gagal. Sekarang tinggal kurang dari 2 jam. Para penatua mulai melihat murid-murid lain yang belum menyelesaikan penyempurnaan mereka. Meskipun tujuan sekolah klan adalah untuk mendidik semua murid klan, mereka hanya mengajarkan dasar-dasar yang paling dasar. Sebenarnya mereka tidak seburuk itu. Namun mereka mungkin kehabisan waktu. Penatua Yaolan menggelengkan kepalanya. Para murid masih bertahan, tetapi tidak mungkin untuk disempurnakan untuk kompetisi hebat. Saat ini hanya tinggal 1 jam lagi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, comment, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.